Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Putri Alisya dari kelas 4B D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Fajar Elektronik. Untuk perkiraan daftar arus kas, neraca awal, kas, bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial itu sudah dikatakan benar. Nah, kemudian kita mulai melakukan pemeriksaan pada neraca lajur. Nah, di sini sudah ada neraca lajur yang dibuat oleh perusahaan. Akan saya copy dan saya buat neraca lajur menurut auditor. Nah, di sini kita dapat lihat cek rumusnya. Rumusnya sudah benar. Kemudian di bagian sum sudah benar. Ini juga sudah benar. Nah, di bagian laba rugi ini sebaiknya itu menggunakan rumus if. If besar dari ini, maka ini dikurang ini. Kalau tidak, no. Nah, ini juga sebaiknya jika diberikan rumus if, jika ini besar dari ini, maka ini dikurang ini. Jika tidak, no. Ini juga sudah dapat hasilnya sama. Kemudian ini ada salah rumus, harusnya di sum. Nah, baru balance. Ini sudah di sum, ini juga sudah sum. Nah, ini belum. Nah, sudah benar. Kemudian kita lihat selisihnya. Selisih. Nah, untuk selisih langsung saja yang dibuat oleh perusahaan dikurang yang dibuat oleh auditor. Nah, kemudian copy saja, tidak ada selisih. Kemudian kredit juga dikurang yang kredit oleh auditor. Maaf. Sorry. Kredit perusahaan dikurang kredit oleh auditor. Nah. Tidak ada selisih. Berarti sudah benar ya. Yang tadi itu kesalahan kan cuma di sini sebenarnya. Sebenarnya beda kan, cuma kalau dalam akunnya kan tidak mempengaruhi karena ini cuma salah penjumlahan aja. Berarti di neraca lajur aman. Sudah benar. Kemudian kita lanjut ke bagian buku besar. Buku besar coba kita cek dulu. Nah, ini tidak pakai rumus. Nah, kalau ini pakai rumus. Berarti kita periksa. Bikin satu lagi yang versi auditor. Auditor. Nah, ini
kita samakan aja sama ini. Nah, sudah muncul. Kesalahan terletak di sini. Jadi kita copy saja rumus yang kas F. Kas F, oh berarti seharusnya kas E yang di debit. Copy saja rumus ini. Copy. Paste. Ini ubah jadi E. Ini juga ubah jadi E. Ini juga ubah jadi E. Ini E. Oke. 618, 518. Kemudian yang ini nah ini juga ada kesalahan. Copy saja rumus yang ini. Ubah jadi E. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kesalahan terletak di sini, kita ganti. Karena ini sisi kredit, berarti bukan E lagi tapi F. Ini sudah benar. Ini sudah benar. Oh iya, dari awal ini neraca awalnya nggak ada. Kita ambil ini aja. Neraca awal aja deh. Neraca awal kas. Juga neraca awal bank. Piutang. Kemudian ini sudah benar, tinggal neraca awalnya saja. Ini di sini ada kesalahan. Tidak pakai rumus, kita copy rumus yang ini. Kita ganti jadi E. Oke. Oke. Nah, ini nggak ada. Untuk buku besar, oke. Untuk buku besar setelah penutupan, mungkin sekalian juga lah kita benarkan. Ini benar. Rumus. Ini tidak rumus, kita linkkan ke neraca awal kas. Sama seperti tadi. Oke, sudah. Kemudian kita lihat selisih perbedaan antara laporan yang dibuat oleh perusahaan dan juga yang dibuat oleh auditor. Nah, nomor perkiraan ini tadi saya absolutkan dulu biar waktu di copy tidak lari-lari. Nah, oke. Untuk selisih kita lihat dari
yang perusahaan dengan yang auditor, berapa selisihnya. In debit dikurang debit auditor. Nah, muncul selisih. Nah, berarti untuk kas itu ada selisih kurang catat 3 jutaan. Kemudian untuk bank juga terdapat selisih. Jadi semua yang punya nominal itu kita selisihkan biar kelihatan apa yang berbeda dari catatan perusahaan dan catatan auditor. Oke, selesai selisih di buku besar. Yang kita dapatkan di selisih ada di akun kas, di akun bank, piutang, dan lain-lain. Selisih ini didapatkan karena adanya kesalahan rumus oleh perusahaan, atau seharusnya menggunakan rumus, tapi mereka cuma pakai ketik manual gitu. Nah, makanya jadinya salah. Nah, di sini sudah kita bikinkan buku besar yang sesuai audit, dan ini buku besar yang perusahaan, dan dapatlah selisihnya segini. Nah, kemudian kembali ke neraca lajur tadi. Nah, neraca lajur untuk yang dibuat auditor ini sebaiknya juga kita bikin berdasarkan rumus sum if ini. BB-nya juga kita sebaiknya juga bikin BB auditor gitu. Nah, BB auditor kalau ini kan BB A5 sampai A64 ini kan punyanya perusahaan. Jadi kita pakai BB auditor. BB auditor itu dari J. Kalau angkanya sampai sama sampai 64, berarti A diganti jadi J di neraca lajur. Ini jadi J. Ini J. Kemudian ini G ya. Kalau G berarti di auditor itu letaknya P. Berarti di neraca lajur jadi kita ganti jadi P. Di J dan P. Nah, kita lihat tadi kasnya itu berubah sesuai dengan buku besar yang sudah kita audit. Kemudian ini juga kita ubah jadi J dan P. Ini J, ini J, ini P, dan ini juga P. Lanjut. Ini O8 oke, ini P8 oke, ini O8, P8 oke. F itu apa? Oh, nggak masalah lah kalau misalkan dia ke F. Nah, di sini bisa kita lihat ada selisih-selisih dari buku besar yang sudah kita audit dan juga berpengaruh ke neraca lajur. Nah, inilah selisih-selisih tersebut di bagian kas, di bagian bank, di bagian piutang, dan juga di bagian hutang dagang. Nah, terlihat selisihnya. Nah, untuk selisih-selisih ini, kalau menurut saya itu tidak perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Karena apa? Sebenarnya dengan kita membuat rumus ini kan rumus yang di neraca lajur yang bagian neraca saldo dan juga BB, berarti mereka itu sudah menjurnal dengan tepat, perusahaannya sudah menjurnal dengan tepat. Namun saat pembuatan buku besar atau pembuatan neraca lajurnya
mereka tuh keliru dalam membuat rumus, atau ada yang sebenarnya pakai rumus tapi ketik manual. Nah, makanya di buku besar dan neraca lajur mereka tuh salah. Padahal sebenarnya jurnal mereka tuh sudah benar. Jadi menurut saya ini cuma perbaikan di tampilan neraca lajur dan buku besar, maksudnya isi. Sedangkan jurnal penyesuaian itu tidak perlu dilakukan karena jurnalnya sebenarnya sudah benar. Cuma pencatatannya di neraca lajur dan buku besar itu yang salah. Nah, kemudian kita lanjut ke sheet selanjutnya, itu laba rugi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sheet laba rugi. Di sini kita cek dulu untuk rumusnya apakah ada kesalahan atau tidak. Tidak ada kesalahan, namun kita juga tetap mengupdate-nya dengan neraca lajur yang dibuat oleh auditor. Nah, copy paste pengerjaan, copy dulu, oke. Nah, untuk terminal rumusnya kita ganti dulu A8. Kita lihat neraca lajur auditor itu mulainya dari L, berarti L ini L dan ini D, ini juga L, kemudian O dan P. Nah, ini kita ganti jadi O, ini kita ganti jadi P. Oke. Ini boleh, ini ini D51, ini ganti jadi L, ini L, ini O, ini L, ini O, ini O. Oh, maaf, ini P. Oke. Yang tetap ini juga jadi L, ini O, ini L, O, P. Ini oke, ini juga jadi L, ini O, ini L, seperti yang kita tadi. Oke, ini benar. Ini juga. Oke. Setelah kita dapatkan laporan laba rugi menurut auditor, coba kita cek selisihnya. Nah, seperti sheet sebelumnya, cara mencari selisihnya langsung dikurangi saja yang punya laporan, yang punya perusahaan dengan yang auditor buat. Ya, kan dia bisa. Nah, sudah. Nah, dapat kita lihat untuk laba rugi itu tidak ada kesalahan, tidak ada selisih. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Coba kita bikin laporan yang menurut auditornya. Modal, ini kita ubah lagi neraca lajurnya ke neraca lajur auditor. Oke. Nah, untuk laba ini sebaiknya itu menggunakan rumus if. Sebenarnya bisa aja seperti tadi, cuma ada baiknya menggunakan rumus if, yaitu if jika ini lebih besar dari 0, maka laba. Namun jika tidak, itu rugi.
Nah, jadi kata-kata laba atau rugi sini bakal muncul otomatis sesuai dengan nilai laba atau rugi. Jadi kalau misalkan dia minus berarti dia rugi gitu. Nah, kemudian ini juga biasanya ini kan kenaikan atau penurunan gitu kan. Ini juga pakai rumus if kalau misalkan dia besar dari 0 berarti kenaikan modal. Namun jika tidak itu penurunan modal. Oke. Ini ke I3. Ini ke ke sini. Kemudian untuk rumus privé juga kita gunakan neraca lajur auditor. Ini juga sudah benar. Ini oke. Kemudian kita cek selisihnya. Selisihnya ini bisa kurang. Nah, dapat kita lihat untuk laporan perubahan ekuitas itu juga tidak ada selisihnya. Berarti sudah benar. Oke, kemudian kita masuk ke sheet neraca. Kita coba bikin neraca yang menurut auditornya. Oke, untuk angkanya sendiri kita ubah juga neracanya ke neraca auditor, ke neraca lajur auditor. Ini L, ini P. Lanjut. Kemudian ini juga di copy saja. Juga oke. Ini sudah benar. Ini juga, ini oke. Ini oke. Kemudian di bagian pasifa kita ubah juga, ini jadi L. Ini juga jadi L. Ini O, ini O. Ini L, ini L, ini O, ini O. Ini P ya. Oke. Copy, udah copy. Maaf. Kalau untuk modal akhir itu di link ke sini. Oke. Sudah balance 2033.187. Nah, kita coba cek apakah berselisih antara laporan perusahaan dengan laporan yang auditor buat. Kita coba cek selisihnya. Selisih. Oke, lagi coba. Ini diulang ini, oke. Nah, selisih. Nah, selisih. Oke, copy saja. Oke, ini juga selisih. Oke. Nah, dapat kita lihat tuh selisihnya dengan total 40 juta. Seperti yang sudah kita cek tadi ya, yang ada kesalahan menginput ke buku besar tadi itu. Nah, ini selisihnya. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi di neraca lajur bahwa selisih ini tidak perlu disesuaikan karena sebenarnya jurnalnya itu sudah benar. Hanya inputan ke buku besarnya yang salah gitu. Selanjutnya kita ke laporan arus kas. Kita cek dulu rumusnya. Ini pakai rumus sum if kas. Oke. 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 Sum if kas juga. Neraca awal. Oke. Kalau ini rumusnya sudah betul ya. Di sini juga tidak ada yang link ke neraca lajur ataupun buku besar yang sudah kita buatkan neraca lajur dan buku besar versi auditornya. Jadi ini tidak ada yang perlu diubah dan sudah benar. Kemudian kita masuk ke
kartu piutang. Kita cek dulu. Ini input manual, oke. Maaf, input manual, oke. Ini juga, oke. Nah, ini menggunakan inputan. Seharusnya kan juga menggunakan rumus. Nah, kita bikinkan versi auditornya. Nah, kita blok saja. Nah, ternyata 0 seharusnya. Nah, coba kita bikinkan selisihnya berapa. Nah, selisih seperti sebelum-sebelumnya juga, dikurang saja. Kurang. Oke, terlihat selisihnya itu yaitu 3.905. Yang tadi itu dia input manual, tidak pakai rumus. Kalau pakai rumus harusnya hasilnya 0. Nah, kalau selisihnya 3.905. Nah, ini juga tidak perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya karena secara jurnal dia sudah benar, hanya salah penginputan di buku bantu piutang. Gitu. Kemudian kita masuk ke, nah coba kita lihat dulu apakah benar piutang kita sebesar 115 juta di neraca. Kita lihat piutang yang sudah versi auditor. Ya, benar 115 juta 334. 115 juta 334. 115 juta 334 sudah benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku bantu hutang. Ke kartu hutang. Nah, kita cek di sini, ini sudah benar. Ini sudah benar. Nah, ini di input. Seharusnya kan pakai rumus. Kita buat versi auditor. Nah, ini sudah benar. Ini rumus. Oke, ini rumus. Nah, seharusnya ini juga pakai rumus. Nah, dengan rumus H8, ya benar. Versi auditor. Kita lihat selisihnya berapa antara auditor dan perusahaan. Seperti biasa, kita kurang. Oke. Ini juga coba kita kurang. Nah, kurang. Nah, ketemu selisihnya itu 40 juta. Sama seperti yang tadi. Nah, coba kita cek juga apakah hutangnya benar 130 juta di neraca yang auditor. Mana? Neraca auditor nih. 132 juta 639.740. Benar. Berarti ini yang benarnya yang versi auditor. Kemudian di jurnal penutup itu sudah benar. Kita masuk ke neraca setelah penutupan. Kita cek dulu. Nah, ini kan rumusnya dengan sum if buku besar perusahaan. Nah, kita coba bikin dengan versi buku besar auditor. Tapi paste. Ini saya dulu. Oke. Auditor. Nah, ini BB. BB auditor itu mulai dari J sampai P. Berarti ini berarti J. Juga J. Ini berarti P. Juga P. Cek lagi. J, B. Oke, ini juga J, B. Oke. J, B. Oke, kita cek. Yang beda itu dari sini aja. Biasa kurang. Oke. Oke. Pada neraca setelah penutupan itu tidak ada selisih, berarti neraca setelah penutupan yang dibuat oleh perusahaan itu sudah benar.
Kemudian kita masuk ke buku pembantu piutang, kita cek dulu. Oke, nih. Nah, di sini ada inputan manual. Coba kita perbaiki. Impornya, import. Nah, ini. Oke. Nah, ini sesuai. Nah, ini sebaiknya menggunakan rumus sum if. Sum if ranknya karena sebentar. Nah, tanggalnya tanggal. Nah, di sini sebaiknya menggunakan sum if karena ini tanggal 4, jadi kita ambil ranknya yang di bagian kas itu cuma tanggal 4 aja. Dari kas tanggal 4 karena kan dia melunasinya 2 kali gitu. Nah, kita yang tanggal 4 aja, berarti ini. Dengan kriterianya ini, sum ranknya berarti yang tanggal 4, berarti yang ini. Tanggal 4, ya sampai sini. Oke. Nah, baru muncul 10.850 secara otomatis dari rumus. Kemudian ini juga oke. Ini seharusnya juga dengan rumus, kita copy. Nah, oh maaf, ini sebaiknya diabsolutkan dulu yang ini. Nah, ini bedanya dengan rumus tadi itu ranknya itu rank tanggal 5. Rank tanggal 5. Kalau tadi kan kita ranknya tanggal 4, ini rank tanggal 5. Kita ambil kas yang tanggal 5 aja. Itu ini. Ya. Kemudian sum ranknya juga yang tanggal 5. Tanggal 5 berarti ini. Sampai sini. Nih, ya. Oke. 10 juta. Oke, pas. Selanjutnya juga sama untuk yang setelahnya juga. Ini benar, oke. Oke, kita lihat di sini. Nah ini sama seperti tadi kasusnya. Kita pakai rumus sum if lagi. Tapi sekarang kriterianya ranknya itu di tanggal 1. Ambil kas tanggal 1. Kas tanggal 1 itu ini. Oke. Kemudian kriterianya ini kita absolutkan dulu. Kemudian sum ranknya itu yang ini. Tanggal 1. Oke. Muncul. Kita copy di sini. Ini lupa di absolute. Kita lihat sekarang itu ranknya rank tanggal 23. Kita cek tanggal 23. Dengan sum rank juga sama yang tanggal 23. Oke. Sudah benar. Nomor ini juga sudah benar. Lanjut. Oke. Nah, cek ini.
Nah, ini ada salah nih, ini untuk manual. Nah, pakai rumus sum if juga. Sum if rank kriterianya tanggal 2. Kita cek tanggal 2. Ini. Nah, tanggal 2. Oke. Sum rank-nya juga yang tanggal 2. Oke. Oke. Nah, ini juga sum if tanggal 3. Sum rank-nya juga yang tanggal 3. Oke. Nah, selesai. Ini sudah benar. Oke. Lanjut setelahnya. Pada buku bantu si Jasman juga perlu disesuaikan. Pakai rumus sum if. Rank tanggal 2. Oke. Oke. Ini juga rank tanggal 3. Oke. Sudah. Lanjut. Oke, benar. Nah, setelah kita bikin yang versi auditannya, coba kita cek selisihnya apakah ada. Bisa, ini, fase. Cek isinya. Oke. Kita lihat tidak ada selisih dari buku pembantu awal sampai di akhir. Berarti perusahaan hanya tidak menggunakan rumus, cuma angka yang diinputnya alhamdulillah benar. Kemudian sheet selanjutnya itu ke buku pembantu utang. Kita cek dulu. Oke. Ini juga oke. Ini oke. Oke, ini benar. Tadi saya cek itu saldo akhirnya kan 7313 kan. Kalau di utang yang versi auditor juga 73133, berarti sudah benar. Coba kita cek ini juga rumus-rumusnya itu sudah benar. 24748. Lanjut. Ini rumusnya sudah benar. 34. Oke. Kemudian ini rumusnya juga sudah benar. Oke, 0. Oke, berarti buku pembantu utang itu sudah benar.
Jadi tidak perlu dibuatkan versi auditornya lagi. Kemudian yang buku pembantu bank, coba kita cek juga rumusnya. Ini inputan, ini benar, oke. Inputan bulan 6, bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12, bulan 11, oke. Juga sudah benar rumusnya. Oke, baik, sampai sini saja video pengujian laporan keuangan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.